Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMA Negeri 4 Wajo. Alhamdulillah pada pagi hari ini Selasa tanggal 2 Februari 2021 kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengikuti apel pagi secara virtual. Kemudian salam dan taslim juga senantiasa kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya lebih jauh memberikan arahan pada kesempatan hari ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak dan Ibu semua yang telah hadir di room ini, karena saya tahu dan memahami tugas dan tanggung jawab Bapak dan Ibu cukup berat, tapi sempat meluangkan waktu untuk setiap pagi apel pagi di room ini. Kemudian juga saya menyampaikan bahwa alhamdulillah posisi sekolah kita masih di urutan kedua untuk pelatihan online, di mana sudah 8 orang dari teman kita yang ikut pelatihan dan tinggal 1 orang lagi yang bisa menyamai SMK 2 Wajo. Mudah-mudahan masih ada teman yang ingin bergabung di pelatihan online ini sehingga posisi sekolah kita bisa lebih bagus. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang kita cita-citakan, juga saya sampaikan bahwa kemarin sudah terbuka pendaftaran untuk menjadi sekolah penggerak. Oleh karena itu saya menyampaikan pada Bapak dan Ibu semua, mari kita bergotong royong untuk bisa masuk di sekolah penggerak khususnya di Kabupaten Wajo. Karena saya tahu dan percaya Bapak dan Ibu, hampir semua persyaratan dari sekolah penggerak kita sudah miliki. Tinggal bagaimana kita berkolaborasi, tinggal bagaimana kita memberikan atau memasuki peluang ini, sehingga peluang ini bisa kita capai bersama sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita ingin mencapai sebuah harapan, tentunya kita harus menjadi orang hebat. Dimanapun kita berada, ketika kita ingin mencapai sebuah peluang, sebuah harapan dengan baik, maka ciptakanlah pada diri Bapak dan Ibu menjadi orang hebat. Bagaimana kita ingin menciptakan diri kita untuk menjadi orang hebat? Tentunya ada 7 karakter yang harus kita miliki sebagai sebuah kualitas dari seorang guru yang hebat. Yang pertama, Bapak dan Ibu, ketika kita ingin menjadi guru yang hebat adalah semua materi-materi yang kita ajarkan kepada siswa itu harus menarik. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan inovasi dari Bapak dan Ibu semua. Bagaimana materi yang kita ingin suguhkan kepada siswa itu supaya menarik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang kedua, karakteristik dari kualitas guru yang hebat adalah guru itu harus senantiasa kreatif. Harus mengembangkan dirinya untuk selalu berkreasi tanpa mengenal waktu, Bapak dan Ibu. Karena kita sebagai guru memang harus senantiasa belajar dan belajar terus. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, ketika kita ingin menjadi sebuah karakter dan kualitas guru yang hebat adalah kita harus melayani siswa secara kelompok dan secara individu. Inilah yang selalu kita lakukan di UPT SMA Negeri 4 Wajo,
karena kita sudah memiliki aplikasi Asikolapi dengan layanan-layanan seperti itu Bapak dan Ibu, berarti kita sudah menjadi guru yang hebat. Karena sebelum disampaikan ini kita sudah melaksanakannya Bapak dan Ibu. Yang keempat Bapak dan Ibu, menjadi pribadi dan kualitas guru yang hebat adalah mengetahui cara menata tingkah laku siswa. Jadi kita adalah guru harus senantiasa mengetahui bagaimana cara kita menata perilaku siswa itu sehingga siswa itu bisa berubah. Ini juga kita sudah lakukan di UPT SMA Negeri 4 Wajo. Karena saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu adalah insan profesional, tahu betul bagaimana karakter siswa, tahu betul bagaimana perilaku siswa, sehingga Bapak dan Ibu semua bisa menata perilaku itu menjadi perilaku yang baik. Kemudian yang kelima Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai kualitas dari seorang guru yang hebat adalah bagaimana kita selalu menjadi objek atau subjek pembelajar. Artinya Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sebagai guru tidak boleh berhenti belajar. Kita sebagai guru jangan mengandalkan ilmu-ilmu yang selama ini kita dapat, tetapi harus kita kembangkan ilmu itu, harus kita cari ilmu itu, sehingga kita menjadi orang yang hebat, Bapak dan Ibu. Kemudian yang keenam Bapak dan Ibu, bagaimana menjadi karakter dan kualitas seorang guru yang hebat adalah kita senantiasa mengajar dalam konteks dunia nyata. Jadi Bapak dan Ibu, tolong konteks hayalan itu ditinggalkan. Artinya Bapak dan Ibu, banyak orang sukses karena dia sering memberikan apa yang disampaikannya itu dalam dunia nyata, dalam kenyataan yang ada. Kita bisa melihat banyak penceramah yang berhasil, yang sukses karena apa yang disampaikannya itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Kita juga sebagai guru harus seperti itu. Kita jangan membawa siswa ke dunia hayalan, tetapi kita bawa siswa ke dunia kenyataan bahwa seperti inilah kenyataan dunia sekarang. Kalau kita tidak bersaing, maka kita akan tergilas oleh zaman. Yang ketujuh, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita ingin menjadi pribadi yang berkualitas sebagai guru yang hebat adalah kita memilih atau kita memiliki standar yang tinggi. Bagaimana kita memilih standar yang tinggi? Tentunya diawali dari kesadaran kita juga. Karena kita tidak akan bisa memiliki standar yang tinggi, kualitas yang tinggi Bapak dan Ibu kalau kita tidak pernah mengubah diri. Jadi harus ada kesadaran pada diri kita untuk mampu mengubah diri. Bagaimana caranya kita mengubah diri Bapak dan Ibu? Tentunya kita harus memiliki rasa yang biasa disebut orang atau orang Bugis adalah nilai siri. Artinya Bapak dan Ibu, itaroi siri aleta. Kalau guru itu bisa maju, guru lain bisa maju di sekolah lain, kenapa kita tidak? Maka dari itu ketika kita memiliki nilai siri itu, maka ada motivasi untuk terus meningkatkan standar itu ke standar yang berkualitas Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang kedelapan, bagaimana kita ingin memiliki karakter yang hebat dari kualitas guru yang hebat adalah kita harus bersikap sportif. Artinya Bapak dan Ibu, ketika kita memang tidak bisa menjangkau sebuah inovasi, apa salahnya kita bertanya kepada orang yang bisa? Janganlah kita melihat bahwa kita adalah sudah berumur tua, lantas kita tidak mau bertanya kepada yang muda. Jangan juga kita melihat bahwa kita ini sudah muda, sudah hebat, tidak bertanya kepada yang tua.
Karena kebanyakan yang tua itu adalah banyak pengalamannya, Bapak dan Ibu. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, yang muda-muda harus banyak belajar juga kepada yang tua untuk menimbah pengalaman dari yang tua itu, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karakter yang berikut adalah memiliki kematangan emosi. Jadi orang atau guru yang hebat itu harus memiliki kematangan emosi, Bapak dan Ibu. Sekecil apapun yang ada di kelas, permasalahan yang ada di kelas, tolong kematangan emosi itu dijaga. Kita tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan aturan-aturan dari pemerintah. Karena tugas kita adalah di samping mengajar, adalah mendidik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang ke-10, bagaimana karakter dan kualitas seorang guru yang hebat adalah selalu memperjuangkan kesamaan hak dari anak. Artinya Bapak dan Ibu yang saya hormati, guru yang hebat itu dia melihat bahwa semua anak yang ada di kelas itu adalah sama. Karena itu kita perlakukan dengan sama. Jangan misalnya dalam satu kelas itu ada anak kandung kita, lantas kita perlakukan spesial dibanding dengan siswa lain. Harus kita sadari Bapak dan Ibu bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Dosen, Bapak dan Ibu, salah satu fungsi dari guru adalah tentunya kita itu guru adalah sebagai orang tua siswa. Artinya Bapak dan Ibu, siapapun dia yang kita ajar, kita harus sebagai orang tua. Kita harus sebagai orang tua mampu untuk memberikan nasihat. Kita harus sebagai orang tua mampu menunjukkan yang terbaik kepada siswa. Dan seterusnya Bapak dan Ibu. Saya kira ini harapan saya kepada kita semua. Mari kita menjadi guru yang hebat, sehingga kedepannya sekolah kita akan menjadi sekolah penggerak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.